Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Komite Investigasi Negara Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Lasno Sudarto. Yang terhormat, Dewan Pendiri Komite Investigasi Negara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Saiful Basri. Yang terhormat, Dr. Andes Agus S. Budiman, Waka Komite Investigasi Negara Republik Indonesia. Yang terhormat, Direktur Eksekutif Indosiar. Yang terhormat, para narasumber, Profesor Dr. Sudarsono Harjo Suparto, Guru Besar Universitas Indonesia. Yang terhormat, Profesor Henry Subiakto, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang terhormat, Dr. Jainullah MPD, Akademisi Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Lampung. Yang terhormat, CEO Majapahit TV beserta kru yang bertugas. Yang kami hormati para penanggap pada siang hari ini, Bapak Saiful SH, pengamat kebijakan, Bapak Inggar Saputra MSI, peneliti Insur, para jurnalis, wartawan, akademisi, dan mahasiswa yang berbahagia. Selamat siang, atas nama Majapahit TV, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dalam acara diskusi publik dengan tema tantangan dan pembangunan infrastruktur digital di era pandemi COVID-19 dalam mendukung pembangunan nasional bersama saya Zakia dan juga rekan kami Adi Wijaya MPD akan memandu acara ini hingga usai nanti. Bapak Ibu hadirin, sebagai rasa nasionalis, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak dan punggung lurus. Indonesia, tanah airku, tanah rumah bagiku. Sadarlah aku berdiri, syahidan berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ratisa SH untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Bapak Ratisa, kami persilahkan. Sepertinya dia belum bergabung bersama kita. Mohon operator, apakah baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia, pandemi COVID-19 merupakan masalah baru yang belum satu pun di negara di dunia ini pernah menghadapinya.
Adanya pandemi yang berdampak kepada semua sektor kehidupan manusia harus dihadapi dengan kebijakan ekonomi, aturan hukum yang fleksibel, dan adaptasi sosial budaya manusia Indonesia yang saling mendukung. Di satu sisi harus diakui bahwa pandemi COVID berdampak luar biasa kepada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan nasional. Namun di sisi lain, kondisi yang ada membuat masyarakat Indonesia memasuki pada era digital, Indonesia menjadi bangsa digital. Terjadi perubahan pola pikir dan pola perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan menjadi serba digital. Kondisi ini terlihat dari peningkatan populasi dunia maya atau cyberspace yang ditandai dengan adanya penggunaan akses internet yang semakin masif. Merespon itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 menunjukkan fungsi dan ketersediaan infrastruktur digital menjadi sangat krusial di era serba digital. Perkembangan digitalisasi di Indonesia yang semakin masif selayaknya dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur nasional yang memadai. Membicarakan infrastruktur digital di Indonesia, setidaknya ada beberapa persoalan dan tantangan mendasar yang harus segera diselesaikan dengan cepat. Persoalan tersebut seperti mengutip laporan dari International Institute for Management Development World Competitiveness Center tahun 2020 bahwa peringkat kesiapan talenta digital Indonesia dalam menghadapi transformasi digital masih berada pada peringkat ke-45, jauh tertinggal dari Singapura di urutan pertama dan Malaysia berada pada urutan ke-18. Berdasarkan hasil riset Kominfo, secara agregat, rata-rata kecepatan internet di Indonesia juga masih tergolong rendah. Dalam segi kesiapan penyediaan infrastruktur digital, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sebanyak 20.000 desa di Indonesia belum memiliki jaringan internet yang baik. Hal ini membuat aktivitas ekonomi dan pembelajaran jarak jauh menjadi terhambat, dan tentu kondisi ini harus segera diselesaikan secepat mungkin mengingat kesiapan infrastruktur digital menjadi syarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Dalam menghadapi persoalan yang ada, pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat luas harus beradaptasi dan bergerak cepat, efektif dan efisien agar relevan dengan situasi yang dihadapi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Prioritas pembangunan nasional sendiri saat ini masih mengarah pada kebijakan pembangunan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat antara lain melalui 3 hal. Yang pertama yaitu penyediaan BTS 4G di daerah tertinggal, terdepan, dan terluas. Dan yang kedua, melalui peningkatan kapasitas satelit untuk penyediaan akses internet. Dan yang ketiga adalah pembangunan pusat data nasional dengan target 20% pembangunan konstruksi fisik. Secara politik anggaran, pemerintah dalam RAPBN tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar 4.414 triliun dan untuk pembangunan infrastruktur di mana salah satunya untuk memperkuat infrastruktur digital dan peningkatan konektivitas digital. Menurut Kominfo tercatat ada 12 manfaat dari pembangunan infrastruktur digital, yaitu mendorong ekonomi digital, kunci menuju industri 4.0, yang lakukan sesuatu yang memulihkan dan menumbuhkan ekonomi nasional, memeratakan pendidikan, mendorong daya saing, mendukung lingkungan hidup, implementasi teknologi baru, lapangan pekerjaan baru, industri startup, pemersatu bangsa, dan menaikkan kualitas hidup. Semuanya baik secara kebijakan pembangunan nasional, aturan hukum, dan politik anggaran diharapkan mampu membawa Indonesia mencapai bangsa digital meraih target jangka panjang menjadi negara maju pada tahun 2045. Lalu bagaimana dan sudah sejauh mana keberhasilan pembangunan infrastruktur digital dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan tantangan lainnya yang berpotensi melemahkan ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang, bersama ulasannya yang akan dipandu oleh rekan kami. Mari kita simak bersama, akan dipandu oleh rekan kami Adi Wijaya MPD. Kami persilahkan rekan Adi.
Mohon maaf suaranya rekan Adi masih belum terdengar. Rekan Adi bisa mendengar suara saya? Oke, baik, sepertinya ini akan saya lanjutkan saya akan menyapa yang pertama pemateri kita ada Profesor Dr. Sudarsono Harjosuarto. Selamat siang, Prof. Sudarsono. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, baik. Prof, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya dengan durasi waktu 30 menit. Silahkan, Prof. Oh, sekarang ya. Baik, Oke. terima kasih. Mohon izin share ya. Saya belum bisa share ini ya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya. Jadi sesuai dengan pengantar tadi, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyajikan materi bagaimana menyiapkan birokrasi memasuki digital era governance. Ini berangkat dari perkembangan konsep birokrasi dan digital birokrasi maupun modern birokrasi bagi organisasi maupun institusi dan struktur sosial. Itu kita mempelajarinya dari perspektif Weberian, kemudian berkembang ke Weberianism, Neo-Weberianism, dan sekarang masuk kepada era digital Weberianism. Ya. Nah, selama puluhan tahun, sejak awal tahun 90-an, saya kira Ibu dan Bapak yang mencermati perkembangan manajemen sektor publik, kita mengenal sekali prinsip-prinsip New Public Management atau Reinventing Government Management yang kemudian diperkuat dengan e-government. Ada prinsip mengenai steering rather than rowing. Ya, pemerintah itu diharapkan lebih banyak mengarahkan daripada melaksanakan sendiri layanan. Kemudian juga ada mission driven, not rule driven. Jadi pemerintah dalam rangka mengarahkan tadi, menetapkan visi misi, ya, dan ukuran-ukuran apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat yang kemudian dibawa ke pemerintah daerah, atau bahkan kerjasama dengan lembaga privat yang disebut public-private partnership atau kerjasama pemerintah dan swasta, dan bahkan swastanisasi atau privatisasi itu dulu dikembangkan sekali sejak awal tahun, bahkan mulai pertengahan dekade 80-an, 80, intensif tahun 90-an, pada reinventing government management atau banishing birokrasi, kita memotong birokrasi sebanyak mungkin, dan kemudian bahkan privatisasi. Prinsipnya apa waktu itu atau tujuannya apa? Dalam rangka memberikan pelayanan yang unggul, ya, yang unggul, faster, lebih cepat, better, lebih baik, cheaper, lebih murah. Nah, kemudian ternyata memang ini sangat besar-besaran bukan hanya di Indonesia. Di Amerika yang waktu itu dipelopori oleh wakil presiden Al Gore waktu itu, zaman Presiden Clinton, kemudian di Inggris oleh Perdana Menteri Thatcher, dan kemudian menjadi pola secara internasional, baik di negara barat, negara timur, negara maju, maupun negara berkembang, itu menerapkan program-program banishing birokrasi, reinventing government, new public management, yang intinya ingin
supaya masyarakat warga itu memperoleh pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, baik dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dan itu secara minimal, finishing birokrasi, atau oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta atau bahkan privatisasi. Itu terjadi di banyak negara. Nah, itulah pada era New Public Management. Nah, kemudian ternyata nanti setelah puluhan tahun, pada mulai 2005, kemudian 2013, dan sekarang ini sudah banyak penelitian juga di Inggris, di New Zealand, ya, Jepang, dan Korea, itu mulai mempertanyakan efektivitas New Public Management ini. Ternyata terjadi fragmentasi banyak sekali sektor publik. Nanti kita akan berikan ilustrasi sektor publik, fragmentasi itu. Kemudian terjadi silo atau kelompok pusat-pusat layanan yang terpisah yang sebenarnya mirip atau sebenarnya seharusnya saling tergabung. Dan itu ternyata ada silonisasi, ya, fragmentation dan silonization. Karena dulu prinsipnya kan selain vanishing birokrasi ini juga disintegration, kemudian competition dan incentivization. Itu artikel yang kemarin sore terbit di kolom di detik.com, artikel saya itu mengupas prinsip-prinsip ini secara umum dan hasil risetnya dari seorang pakar Dunleavy namanya dari Inggris dan berbagai negara risetnya. Nah, jadi teman-teman yang mempelajari baik dari public administration maupun dari sosiologi organisasi, sosiologi birokrasi atau dari segi ilmu pemerintahan itu mempelajari dulu public administration seperti apa, new public management seperti apa, dan public governance seperti apa. Ini karakteristiknya. Kamu baik, kamu tuh kasih saya. Kok enaknya kau ini, enaknya dirasukan murid ramuan. Kemudian sekarang ini dengan terbitnya bukunya, artikelnya Morley dan Robertson ini 2018 itu sekarang banyak dikoreksi, bukan dikoreksi sebenarnya karena perkembangan digital ini, ya, revolusi digital di mana pada gelombang kedua tahun 2010 social web itu mulai banyak sekali diperkenalkan dan kemudian terus merambah di berbagai sektor kehidupan, maka kemudian Morley itu mengkoreksi, memperbarui prinsip Weberian birokrasi yang dulu dikenal sebagai prinsip-prinsip Weberian ke Iron Cage itu, yang dimana ada charismatic leader, kemudian ada rule of law dan seterusnya, prinsip-prinsip itu. Itu ternyata dengan era digital ini birokrasi masih cukup kuat, sangat penting, sangat berperanan, tapi sudah berubah bentuk. Nah, berubah bentuknya itu kalau dulu kita birokrasi ini dicirikan oleh paper in motion, ya, peraturan-peraturan, tata tertib dan lain-lain, undang-undang, naskah dinas, itu semua dalam bentuk paper. Itu standarnya sudah ada, formatnya sudah ada, dan itu sudah turun-menurun. Walaupun teknologinya berkembang, tapi masih paper in motion. Begitu social web sudah muncul, sudah masuk era digital, itu sekarang data in motion situasinya. Jadi pergerakan data, bukan lagi pergerakan kertas lagi. Elektronik sekarang, elektronik signing misalnya, signature misalnya, sudah bisa dibakukan misalnya. Nah, ini sudah sangat berubah situasinya. Kemudian infrastruktur digital sudah berubah sekarang. Nah, ada kode, algoritma, digital platform, ya, kemudian yang dulu kita banyak sekali arsip material, sekarang sudah diganti dengan jejak digital. Nah, jadi ini perubahan yang sangat mendasar. Kemudian kalau dulu birokrasinya kita bangun, katakanlah seorang CPNS sampai kepada yang sangat senior itu dilatih, dididik, ya, secara berjenjang menjadi profesional, menjadi ahli.
itu sebenarnya sekarang sudah tidak terlalu relevan lagi, tidak terlalu cocok lagi dengan perkembangan digital. Karena yang sangat diperlukan sekarang adalah pengampu data, digital scientist. Nah, ini perubahan mendasar ini yang kemudian diintroduksi oleh Murlirli dan Robertson, di mana dia memperkenalkan digital governance and birokrasi. Ya, walaupun juga masih dapat ditelusuri dari aspek efisiensi, objectivity dan rationality, sama dengan modern birokrasi, modern governance birokrasi. Sama juga masih bisa ditelusuri dari efisiensinya, objektivitinya, rationality-nya, tapi sudah beda karakteristik karena revolusi digital tadi. Ini secara garis besar bisa dibandingkan. Kalau modern birokrasi itu kita mengumpulkan, membangun pengetahuan. Sekarang ini data yang bentuk pengetahuan sekarang ini adalah data. Yang disebut the public itu sebenarnya sekarang big data. Makanya sekarang banyak sekali sumber-sumber bahan untuk pengambilan keputusan. Kalau dulu mungkin hanya laporan nota dinas, telaah staf dalam bentuk kertas, paper in motion, sekarang ini bahannya bisa beragam, bisa dari YouTube, bisa dari data digital yang lain, Instagram, Twitter, bahkan nanti akan masuk kepada dunia metaverse misalnya. Ini sudah sangat beda. Ya, bentuk pengetahuan dulu yang kita kenal dalam birokrasi itu adalah misalnya tadi telaah staf, nota dinas. Nah, sekarang ini sudah tidak cukup itu karena ada data dan big data. Dan dulu kita memerlukan banyak sekali kantor karena arsip saja untuk menyimpan arsip harian itu perlu banyak sekali gedung arsip atau ruang arsip. Sekarang ini sudah tidak perlu karena sudah dalam bentuk jejak digital. Nah, dalam bentuk digital. Nah, sehingga kantor, biro yang dulu sangat penting, sekarang itu platform, digital platform. Nah, kemudian tadi pengampu yang kita didik dari berjenjang sejak latih sampai kemudian pensiun sampai senior, itu menjadi profesional, kita anggap sebagai birokrat senior. Sekarang yang paling penting justru bagaimana menjadi pengampu data. Dan dengan demikian juga tadi rules, prosedur, files, arsip, iron cage itu sudah dirubah menjadi kode, algoritma, digital footprint, silicon web. Nah, inilah yang menjadi titik tolak. Ya. Kemarin saya mengupas mengenai bagaimana integrasi lembaga riset yang sekarang sedang didiskusikan itu. Kalau menurut pandangan saya, lembaga riset publik sekarang ini sama juga dengan lembaga publik yang lain, itu tidak pilihan lain menghadapi perubahan mendasar ini. Dari modern birokrasi, Weberian birokrasi, menuju sekarang ini masuk kepada digital Weberian birokrasi dengan karakteristik yang sangat beda. Oleh sebab itu, kita perlu mengantisipasi. Jadi bagus sekali webinar ini membahas mengenai materi ini. Karena ini belum terlambat, masih mulai, tapi juga jangan terlalu terlambat. Lebih banyak, lebih cepat, lebih bagus. Nah, jadi ini juga sama pentingnya birokrasi digital sebagai struktur sosial. Kalau ini teoretik dari segi sosiologi. Juga ada bisa kita bandingkan bedanya traditional public administration seperti apa, new public management seperti apa, dan sekarang ini digital era governance. Nah, jadi saya ingin pada hari ini kita mendiskusikan, maupun misalnya beri pengantar, itu pentingnya kita bersama-sama menyiapkan diri untuk masuk era digital governance. Nah, jadi belum terlambat sebetulnya, karena gelombang kedua era digital ini baru dimulai 2010 munculnya social web itu. Nah, gelombang pertama sudah mulai penting akhir 90-an sampai pada 2010-an kira-kira. Nah, sekarang ini 2010 ini sampai sekarang
kita sudah tidak terbendung lagi. Setiap hari kita disajikan banyak sekali data digital yang itu merupakan pengetahuan. Baik pengetahuan yang berkembang di dalam masyarakat untuk kepentingan masyarakat, pengambilan keputusan individu maupun kelompok, tapi juga pengetahuan yang harus diperhatikan, digunakan, dimanfaatkan oleh sektor publik. Nah, jadi sudah berubah sama sekali sejak, sekali lagi, gelombang kedua Digital Era Governance 2010. Nah, NPM itu atau tadi New Public Management itu tentu menghadapi persoalan sekarang ini. Yang dulu prinsipnya adalah disaggregation, memecah hierarki pemerintah menjadi lebih datar. Misalnya tadi kita melaksanakan sedikit mungkin pemerintah pusat dibawa ke kabupaten kota, desentralisasi, atau yang di pusat pun bukan hanya dibawa ke kabupaten kota, bisa dikerjasamakan dengan swasta, tapi kemudian juga diprivatisasi. Nah, supaya nanti kemudian di antara para penyedia jasa itu yang sama atau yang mirip ada kompetisi. Di prinsipnya disaggregation, competition, dan incentivification. Itulah yang mencirikan New Public Management. Nah, sehingga seperti misalnya ada bandara di negara lain, ya, kalau nggak salah Rusia, di satu kota yang satu dilaksanakan oleh pemerintah, yang satu dilaksanakan oleh privatisasi. Itu dibandingkan. Nah, bukan dibandingkan, juga memang dilaksanakan yang pertama disaggregation, kemudian ada competition, dan ada insentif. Itu